pagi hari ini? Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya terlebih dahulu Bapak pilih apa? Berdoa. Siapa yang mau pimpin berdoa? Doa sebelum memulai pembelajaran. Siapa? Silakan. Silakan Tesya, pimpin doa. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tessa sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu Guru akan mencek siapa yang tidak rapi hari ini. Coba ya diangkat sampahnya itu. Ya. Semua ya rapi bajunya ya. Bajunya harus di dalam kok. Semua pakaian hari ini pakaian batik. Ada yang tidak menggunakan seragam? Semua seragam ya. Ya. Terus siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ini hari ya? 16 orang hadir semua. Ya, hadir semua. Selanjutnya untuk menambah semangat belajar kalian pada pagi hari ini, bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang mau pimpin? Ada yang mau pimpin? Yang biasa Bapak Lu? Ada? Ika, cepat. Silakan Ika. Ika. Ya. Sabang sampai Merauke. Ya, siap. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk. Terima kasih yang sudah memimpin lagu dan Sabang sampai Merauke hari ini. Siapa kita? NKRI, yes, yes, yes. Siapa kita? NKRI, yes, yes, yes. Iya. Siapa yang sudah tahu hari ini mempelajari tentang apa? Ada yang sudah tahu? Hari ini kita mau belajar apa lagi? Mempelajari tentang keragaman suku. Nah, sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang keragaman atau perbedaan-perbedaan budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, materi pada hari ini kalian akan mempelajari tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu Guru memberikan motivasi dulu, semangat ya. Dalam mempelajari materi hari ini, kalian harus betul-betul perhatian, kerja kelompok, bekerja sama ya, kolaborasi ya, semangat. Ya, semangat. Jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang bermain. Supaya apa? Setelah selesai pembelajaran sebentar, kalian ada bekal untuk pulang ke rumah. Toh? Nanti kalau pulang ke rumah, Tessa, apa yang dipelajari hari ini? Saya lupa. Ya kan? Nah, kalau kalian fokus terhadap pembelajaran yang dibawakan hari ini atau yang dipelajari hari ini, kalian harus fokus, maka ada bekal nanti setelah pulang ke rumah akan ditanya, Mama, mau apa dipelajari? Ya. Bisa? Ya. Jadi harus serius dalam belajar. Seriusnya apa? Memperhatikan penjelasan Ibu Guru, memperhatikan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam diskusi kelompok. Nah, perhatikan ini, tujuan kalian mempelajari materi
Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat menguraikan tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Tujuan yang kedua, setelah kalian bisa menguraikan atau mencari tahu suku yang di Indonesia, kalian mampu sebentar menyajikan laporan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tujuan yang berikutnya, membuat mading. Tahu mading? Tahu. Apa itu mading? Majalah dinding mini. Nah, itulah tujuan kalian mempelajari materi pada hari ini. Nah, model pembelajaran yang akan digunakan pada hari ini adalah project based learning. Jadi, model berbasis project. Ya, model berbasis project. Jadi kalian nanti akan membuat suatu project atau membuat suatu project. Yaitu projectnya apa? Membuat mading, majalah dinding tentang keragaman suku. Mading tentang keragaman suku. Nah, selanjutnya keberagaman suku ya. Materi pembelajaran kita tentang kebinekaan Indonesia. Cuma subtemanya adalah keberagaman suku. Nah, tahukah kalian apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang bisa menjawab? Iya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, mantap. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, perbedaan suku atau keragaman suku. Nah, di negara kita, negara Indonesia itu ya, menurut sensus tahun 2010, negara Indonesia itu memiliki 1.340 suku dan 400 bahasa. Nah, perbedaan suku ini, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, tradisi yang ada di dalam suku-suku ini, ya, apa yang mempersatukan kita? Kan ada suku Jawa, pakai bahasa Jawa kan? Ada suku Kaili, ada suku Toli-Toli, ada suku Buol, ya. Suku Minahasa, suku apa lagi? Toraja, suku Bali, suku Batak, suku Papua. Tentu suku-suku ini menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, supaya kita bisa berkomunikasi dengan suku-suku yang ada di negara kita ini, ya, contohnya kita di dalam ruangan ini, tentu banyak suku ya. Nah, supaya kita bisa berkomunikasi antara suku yang lainnya menggunakan bahasa apa? Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini adalah pemersatu yang menyatukan kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan suku-suku yang berbeda dengan kita. Nah, ya, apa itu suku? Ya, suku adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat, yang memiliki bahasa daerah, memiliki keturunan yang sama, memiliki tradisi, memiliki budaya yang sama, yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Setiap suku-suku yang ada di Indonesia itu memiliki keunikan tradisi masing-masing, ya. Jadi jangan kita merasa bahwa suku saya paling bagus, ya. Dia sukunya terus kita merendahkan suku-suku yang lain. Justru dengan beragamnya suku yang ada di Indonesia itu, kita merasa berbangga karena Indonesia memiliki beragam budaya. Apa keuntungannya bagi negara kita? Keuntungannya apa? Bisa mendatangkan turis dari mancanegara, dari luar, ya, datang melihat keunikan budaya Indonesia, ya. Itu kita harus bangga bahwa negara kita itu, negara Indonesia, memiliki paling banyak suku bangsa. Paling banyak sukunya itu negara Indonesia, yaitu tadi jumlahnya 1.340 suku yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang berbagai macam suku, mulai dari adat. Apanya yang kalian mempelajari dari suku tersebut? Bentuk rumah adatnya. Apanya lagi yang kalian mau pelajari? Tradisi, betul sekali. Tradisinya apa lagi? Baju adatnya, budayanya, keseniannya, bahasanya. Apa lagi yang mau dipelajari? Dari suku-suku yang ada di Indonesia, rumah adat. Apa lagi? Tarian, betul sekali. Nah, jadi itulah nanti
ya, suku-suku, tradisi suku-suku atau kebudayaan dari suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada video. Kasih dari mana ini? Ya. Di sini bukannya ibu guru karena orang Toraja terus lantas cuma menampilkan suku Toraja, tidak. Ini hanya salah satu contoh tradisi upacara kematian yang ada di Toraja. Sebentar kalian akan mencari dari suku-suku lainnya. Ini hanya salah satu contoh dari suku Toraja. Ini baju adatnya ya, baju adatnya. Nah, selanjutnya ini. Masih ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut membahas tentang suku-suku yang ada di Indonesia? Ada pertanyaan? Sudah dipahami materinya? Sudah? Iya. Jadi kalian nanti akan mencari tentang keberagaman suku-suku yang ada di Indonesia. Kalian mencari tahu identitas, bentuk rumah adatnya, kebudayaannya, tradisinya, keseniannya, dan bahasanya. Nah, perhatikan. Kita lanjut ya, aktivitas kalian sebentar itu kalian akan membuat kelompok. Sudah bentuk kelompok? Sudah. Ya, sudah duduk di masing-masing kelompok kan? Iya. Nah, dalam kelompok kalian sebentar itu ibu guru akan bagi LKPD. Tahu LKPD? Tahu kok? Lembar Kerja Peserta Didik. Di dalam LKPD itu sudah ada langkah-langkah pengerjaan proyek yang akan kalian selesaikan pada hari ini. Proyeknya apa lagi? Mading tentang tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya perhatikan ya. Langkah yang pertama, ya, perhatikan langkah yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, ya. Menentukan pertanyaan mendasar, ya. Kalian harus menentukan dulu ya, suku mana yang kita mau ambil, terus baju adatnya seperti apa, tradisinya seperti apa, budayanya seperti apa. Kalian harus menentukan pertanyaan mendasar dulu. Kalian mencari tahu dari berbagai sumber. Kemudian langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek, mendesain proyek. Dalam mendesain proyek ini maksudnya kalian harus sudah menyiapkan bahan. Bahan sudah siap? Sudah. Bahan-bahannya atau alatnya sudah siap? Karton, lem, ya. Sudah siap semua kan? Ya. Setelah selesai mendesain atau merancang proyek, ya, kalian masuk ke langkah yang ketiga, menyusun jadwal. Menyusun jadwal di sini kita harus sepakati berapa menit penyelesaian proyek tersebut. Jadi kita sepakat 20 menit saja menyelesaikan sampai dengan presentasi ya. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, mengawasi pembuatan proyek. Di sini ibu guru akan mengawasi mana kelompok yang aktif membuat proyek, mana yang tidak di dalam kelompoknya itu. Jadi jangan hanya satu orang saja yang bekerja, ketuanya atau sekretarisnya, tapi semua peserta didik harus bekerja di dalam kelompok, menempel gambarnya di madingnya, menggunting dan lain sebagainya. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima tadi apa? Berpresentasi. Langkah yang kelima, kalian harus mempresentasikan hasil proyek kalian di depan kelas. Iya. Selanjutnya silakan mengerjakan proyek yang sudah ditentukan. Ya, ibu mau bagi LKPD dulu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2 itu LKPD-nya. Kemudian ini bahan ajarnya boleh dilihat di sini, boleh dilihat di situ, di buku cetak juga ada ya. Nanti sebentar baru ditempel-tempel. Ya. Ini boleh dibaca-baca. Boleh juga di buku cetak ada. Ya. Ya. Dipelajari dulu soalnya, dipelajari soalnya. Mana lemnya, mana guntingnya? Mana lem? Mana lem? Gunting mana? Ya. Mana lem? Mana gunting? Dibaca ini, dibaca. Kemudian iya. Siapa sebentar yang mau mempresentasikan? Siapa yang mau membuat kesimpulan? Ya, silakan.
Ya. Yang akan mempresentasikan siapa? Yang mau bicara nanti di depan memang betul. Supaya tidak ambil waktu lagi. Siapa? Rizky sudah menyiapkan. Sudah siap sebentar Rizky membuat kesimpulan. Ini lagi kelompok ini bagaimana? Sudah lengkap. Ini diperbaiki. Kemudian disusun. Pembicaraannya sebentar siapa yang mau bicara? Iya. Iya, supaya nanti di depan nanti tidak ada lagi mungkin. Proses kelompok mana yang sudah? Sudah semua? Sudah? Silakan. Sudah selesai waktunya. Silakan presentasi. Ya. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 presentasi dan silakan kelompok 1 mana? Kelompok 1 silakan tampil di sebelah sana. Kelompok yang lain memperhatikan. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pulau yang ada tentang suku-suku yang ada di Pulau Sulawesi. Ya. Kasih kuat dong. Berbagai suku-suku di Pulau Sulawesi, suku Bugis, suku Banda, suku Toraja, suku Makassar, suku Buton, suku Minahasa, suku Salau, suku Lainnya, berbagai. Ya, sudah. Ya. Sudah? Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1, kelompok 3 ya? Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 silakan. Ada? Tidak ada? Iya. Jadi inilah penampilan dari kelompok 1 yang membuat mading tentang suku yang ada di Pulau Sulawesi. Ada berapa suku yang ada di Pulau Sulawesi yang kalian tampilkan di situ? 8 suku. Suku apa saja? Suku apa saja? Suku Bugis, suku Banda, suku Toraja, suku Minahasa, suku Makassar, suku Buton, suku Salau. Iya. Berikan aplaus dong, tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah tampil gambarnya bagus. Ya, sudah hampir lengkap ya. Sudah ada tradisinya kelompok 1 ya. Ada tradisinya, kemudian ada baju adatnya, kemudian ada apa itu? Ada apanya lagi di situ? Tari-tariannya, kemudian lengkap dengan rumah bentuk-bentuk rumah adat dari suku-suku yang ada di Sulawesi. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 presentasi. Kita sekarang di langkah kelima ya, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Masih kuat? Ya. Jawa, suku Sunda, suku Tenggara, suku Bawean, suku Betawi, suku Budai, suku Madura. Rumah adat suku Samin dari Pulau Jawa, rumah adat suku Betawi dari Pulau Jipa, Pulau Jawa. Tradisi suku Baduy yaitu perayaan Bulan bulan puasa. Tarian topeng asal suku Nippon dari Pulau Jawa. Rumah adat suku Tenggara yang di Pulau Jawa. Ya, jadi kelompoknya desa ini menampilkan tentang suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Iya. Berikan aplaus untuk kelompok 2 yang tampil. Gambarnya juga sudah menarik, sudah bagus. Silakan duduk silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Diperhatikan ya. wabarakatuh. Diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil karya kami dan hasil diskusi kami. Jadi kami di sini akan memperlihatkan hasil diskusi kami yang sudah kami kerjakan, yaitu suku yang ada di Pulau Sumatera. Suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Minang, suku Mentawai, suku Melayu, dan suku Lampung.
Di sini kami melihatkan banyak di sini ada tradisi dari suku Minangkabau, yaitu tradisi upacara adat Minangkabau. Di sini kami memperlihatkan pakaian adat suku Melayu, pakaian adat suku Minangkabau, adat Aceh, adat suku Gayo, dan perumahan yang ada di sini. Rumah Rumah adat. iya, mantap. Penjelasan dari kelompok 3 ini membahas tentang suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Ya, Ibu Guru lihat lengkap ya dengan tradisinya, rumah adatnya, kemudian apa lagi itu? Pakaian adatnya, tradisinya ya. Kemudian juga penjelasan dari ketua kelompoknya sangat jelas. Terima kasih buat kelompok 3 yang sudah tampil dengan baik. Silakan dulu. Ya. Ya, jadi itu sudah selesai semua presentasi ya. Sekarang langkah yang ke-6 memamerkan hasil karya di depan. Jadi ketua kelompok 3, 1, 2 dan 3 maju membawa itu karyanya tadi. Kemudian Ibu Guru akan memberikan nilai kelompok mana yang paling bagus sesuai presentasinya tadi. Ayo maju. Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan ya. Jadi dari penilaian Ibu Guru tadi, dari hasil mereka menyampaikan presentasinya itu, Ibu Guru lihat kelompok yang paling bagus dan mendetail penjelasannya, kemudian juga gambar-gambarnya itu lengkap. Kelompok 3, berikan aplausnya kepada kelompok 3. Ya. Mereka menjelaskan dengan sangat bagus dan mendetail, kemudian juga gambar-gambarnya lengkap. Ya. Ada tradisinya, ada tari-tariannya, ada rumah adatnya, kemudian ada pakaian adat. Kemudian yang juara 2 adalah kelompok 1. Berikan aplausnya buat kelompok 1. Sudah bagus sudah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok 2. Ya. Silakan duduk. Berikan aplaus. Semuanya sudah bagus. Nanti itu ditempel di madingnya di luar ya, supaya teman-teman yang lain di kelas lain atau siapa saja yang bisa melihat ya tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ya sudah selesai Ibu Guru menilai ya. Selanjutnya kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran dari hasil presentasi hari ini? Siapa? Ayo, silakan. Dengar dulu ini. Ya. Ternyata Indonesia memang sangat kaya dengan suku bangsa dan budayanya. Iya, mantap. Lalu, ternyata dengan mempelajari keberagaman suku pada hari ini, Indonesia itu sangat kaya dengan keberagaman suku dan budayanya. Silakan. Kelompok 3 yang mau memberikan kesimpulan satu lagi cepat. Sebelum Akhirnya kita mengetahui suku-suku dan budayanya yang ada di Indonesia ternyata sangat banyak. iya, mantap. Bisa mengetahui suku-suku yang beragam yang ada di Indonesia. Mantap sekali ya. Selanjutnya, kesimpulan pada hari ini adalah dengan mempelajari berbagai macam suku-suku atau keberagaman suku yang ada di Indonesia, kita bisa mengetahui bahasa daerahnya, rumah adatnya, tari-tariannya, kebudayaannya, tradisinya. Dan kita bisa mengenal semua suku-suku yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya keberagaman suku itu menambah kekayaan negara Indonesia. Senang tidak mempelajarinya? Senang. Bangga tidak memiliki keberagaman suku? Iya, jadi jangan kita merasa kita punya suku yang paling bagus, suku yang lain tidak bagus. Semua suku yang ada di Indonesia itu adalah semua baik adanya dan sangat bagus. Ya. Sudah selesai kesimpulan, selanjutnya refleksi. Yang refleksi ini merenungi. Apakah saya sudah aktif dalam pembelajaran hari ini? Apa kalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini? Iya, dan secara pribadi ya, secara pribadi. Dalam kelompok saya aktif tidak? Ya, apakah saya juga sudah menghargai suku-suku lain?
Ya, itu refleksi. Kalian sudah menghargai teman yang berbeda suku? Sudah. Apakah ada yang mengejek teman-teman yang berbeda suku dengan kalian atau berbeda bahasa? Tidak. Iya. Jadi kita harus merefleksi diri ya, dengan adanya pembelajaran keberagaman suku hari ini. Kita harus menghargai teman yang berbeda suku dengan kita. Nah, selanjutnya sudah selesai refleksi. Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan tes formatif 3 nomor saja untuk menguji kalian apa yang kau pahami tentang materi yang dipelajari hari ini. Ya, ini silakan dijawab ya, cuma 5 menit. Tulis nama, jangan lupa tulis nama dulu. Namanya ditulis. Waktu tinggal 5 menit. Ya, cepat nama dulu ditulis, namanya ditulis dulu. Ya. Sudah? Nama ditulis, nama. Itu namamu kau selalu lupa tahu. Nama. Namamu. Nah itu nanti periksa tidak ada nama. Biasa ada yang tidak tulis namanya. Nah ya, sudah selesai ya. Sudah selesai itu. Sudah selesai waktunya deh. Gampang saja kan? Nah, sudah ada nama. Kan gitu? Nah itu sebelum tadi tulis nama. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sudah selesai. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan ditutup dengan berdoa. Siapa lagi yang mau pimpin? Siapa yang mau pimpin? Sebelum kita pembelajaran yang hari ini, marilah kita pegang usai masing-masing. Ya.